Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Di dalam kehidupan ini, kita semua mencari bekal untuk akhirat. Ada amalan-amalan yang meskipun terlihat sederhana, namun memiliki pahala yang besar dan berat di timbangan akhirat. Di sini kita akan membahas 7 amalan yang tidak hanya mudah dilakukan, tetapi juga memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk amalan yang pertama yaitu akhlak yang baik. Nah, ini adalah cerminan dari keimanan yang kuat. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan memiliki akhlak yang baik adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Akhlak yang baik mencakup segala tindakan, ucapan, dan perilaku yang mencerminkan kebaikan, kejujuran, kelembutan, dan kesabaran. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat keempat, sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Untuk yang pertama, tentunya kalian bisa menjaga lisan dari ucapan yang menyakiti orang lain. Selalu berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang. Contoh kedua, berbuat baik kepada tetangga, membantu mereka saat membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Contoh ketiga, menjaga sikap rendah hati, tidak sombong meskipun memiliki kelebihan harta ataupun kelebihan ilmu. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang kedua, yaitu membaca kalimat La ilaha illallah, Alhamdulillah, dan juga Subhanallah. Nah, membaca kalimat-kalimat zikir seperti tadi, itu adalah amalan yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal. Kalimat-kalimat ini merupakan bentuk zikir kepada Allah yang mengandung pengakuan atas kebesaran dan keesaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, beberapa contoh yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya membaca kalimat La ilaha illallah setiap kali teringat, dimanapun dan juga kapanpun. Contoh kedua, mengucapkan kalimat Alhamdulillah setelah mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut. Atau contoh ketiga yaitu berzikir Subhanallah saat melihat kebesaran ciptaan Allah di alam semesta ini. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang ketiga, yaitu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada beliau. Solawat merupakan amalan yang membawa rahmat dari Allah dan meningkatkan derajat kita di akhirat nanti. Dengan bersolawat, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain itu, untuk perintah solawat, Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, untuk beberapa contoh amalannya, yang pertama tentunya membiasakan diri membaca sholawat setiap selesai sholat 5 waktu. Atau contoh kedua, mengucapkan sholawat setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut. Atau contoh ketiga, menjadikan sholawat sebagai zikir harian, misalnya dengan membaca sholawat 100 kali setiap harinya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang keempat, yaitu membaca Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu ibadah yang paling mulia. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran akan mendatangkan pahala berlipat ganda. Selain itu, membaca Al-Quran juga memberikan ketenangan jiwa dan cahaya dalam hati, serta menjadi syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya 1 halaman atau setengah halaman, atau bahkan hanya 1 atau 2 ayat saja. Contoh kedua yaitu menghafal surat-surat pendek untuk dijadikan bacaan dalam sholat. Atau contoh ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak atau orang lain
karena setiap kebaikan yang diajarkan akan mendatangkan pahala terus-menerus atau disebutnya pahala jariah. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang kelima, yaitu rajin bersedekah. Nah, bersedekah sendiri itu adalah memberikan sebagian dari harta yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Sedekah tidak hanya membersihkan harta kita, tetapi juga menjadi amalan yang sangat berat di timbangan akhirat. Bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dari manusia akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak sekali membahas mengenai sedekah di berbagai ayat. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa memberikan sedekah secara rutin setiap Jumat kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Atau contoh kedua, menyisihkan sebagian pendapatan bulanan untuk disedekahkan kepada lembaga sosial atau panti asuhan. Contoh ketiga, bersedekah dalam bentuk non-materi seperti memberikan waktu, tenaga, atau ilmu untuk membantu orang lain. Nah, sekarang mari kita lanjut ke akhlak yang keenam, yaitu puasa semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa sendiri adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa. Dalam puasa, seseorang menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa memiliki keutamaan yang luar biasa, karena Allah sendiri yang akan memberikan balasan langsung kepada hambanya yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai, dan barang siapa yang berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor dan bertengkar. Jika seseorang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa sendiri sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid ya, atau mungkin puasa Daud ya contohnya. Kalau puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa di hari putih ya, mungkin di hari pertengahan tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Kalau puasa Daud itu puasa selang-seling, hari ini puasa, besok tidak, dan seterusnya. Terus untuk contoh amalan yang kedua yaitu tentunya menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, serta menjaga diri dari perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Terus contoh ketiga, kalian juga bisa meniatkan puasa semata-mata untuk mencari ridho Allah tanpa berharap pujian atau pengakuan dari orang lain. Nah, sekarang mari kita lanjut ke akhlak yang ketujuh, yaitu rutin sholat tahajud dan witir. Nah, sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Sementara sholat witir adalah sholat penutup malam yang dilaksanakan setelah tahajud atau sholat malam lainnya. Sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar, karena dilakukan di waktu yang penuh rahmat dan ampunan. Rutin mengerjakan sholat tahajud dan witir akan mendekatkan diri kepada Allah dan mengangkat derajat kita di sisinya. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam atau sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Sholat tahajud sendiri sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-79. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, sekarang untuk beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan, tentunya kalian bisa membiasakan diri bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud dan sholat witir. Contoh yang kedua yaitu memperbanyak doa dan istighfar setelah sholat tahajud, karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Contoh amalan yang ketiga, melakukan sholat tahajud secara rutin, meskipun hanya 2 rakaat, namun dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Nah, amalan-amalan tadi itu adalah investasi akhirat yang luar biasa. Meskipun terlihat sederhana, namun memiliki pahala yang besar dan akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Mari kita mulai mengamalkannya dari sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan keikhlasan untuk istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho dan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.